Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Informasi Geografis A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis data spasial dari Kota Bandar Lampung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Nurafifi dengan NPM 2215061009. Perkenalkan, saya Anissa Trihapsari dengan NPM 2215061025. Di sini kami sudah melakukan analisis berdasarkan beberapa poin. Yang pertama, terdapat batas wilayah administratif, kemudian terdapat jaringan jalan dan transportasi, yang ketiga terdapat lokasi fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan, kemudian yang keempat berdasarkan kondisi lingkungan. Berdasarkan batas wilayah administratif, di sini kami sudah membuat peta yang dimana terdapat Kota Bandar Lampung yang sudah dibatasi berdasarkan kecamatan yang ada. Bisa dilihat pada gambar yang sudah kami cantumkan. Kemudian selanjutnya, di sini berdasarkan gambar peta kecamatan, terdapat beberapa kecamatan, yang dimana kecamatan tersebut adalah batas wilayah administratif yang berada di Kota Bandar Lampung. Di antaranya ada Kecamatan Bumi Waras, Penggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, Langkapura, Panjang, Raja Basa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, dan Tanjung Karang Timur. Selanjutnya terdapat Kecamatan Tanjung Senang, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, dan juga Wehalim. Selanjutnya di sini kami melakukan analisis berdasarkan jaringan jalan dan transportasi. Seperti yang bisa dilihat pada gambar peta di bawah, di sini terdapat tiga simbol, yaitu terdapat simbol terminal bus, stasiun kereta, dan juga pelabuhan. Di sini juga kami sudah melakukan analisis lebih lanjut mengenai jaringan jalan dan transportasi penting yang ada di Kota Bandar Lampung. Yang pertama, di sini terdapat jalan arteri yang terlihat menghubungkan daerah Panjang, yaitu pelabuhan ke arah utara menuju ke Miling dan Raja Basa. Kemudian jalan arteri juga menyambung ke jalan nasional yang menjadi koridor keluar masuknya Kota Bandar Lampung dari arah barat dan timur laut. Yang kedua, di sini terdapat jaringan jalan kolektor yang terlihat sebagai jalur penghubung antar kelurahan atau antar wilayah kecamatan, yang dimana jalan konektor juga banyak ditemukan di daerah Wehalim, Tanjung Karang, Teluk Betung, dan Labuan Ratu. Yang ketiga, di sini terdapat jaringan jalan lokal, yang dimana terlihat di wilayah seperti Kedaton, Sukarame, dan Enggal, yang dimana jalan lokal ini terhubung langsung ke jalan kolektor. Selanjutnya di sini kami juga menganalisis mengenai titik transportasi penting yang ada di Kota Bandar Lampung, yang dimana di sini terdapat transportasi terminal bus yang terlihat di kawasan Raja Basa, yang ditunjukkan dengan simbol bus. Biasanya terminal bus ini terhubung langsung ke jalan arteri. Selanjutnya di sini terdapat titik transportasi untuk stasiun kereta, yang dimana terlihat berada di tengah kota yaitu Tanjung Karang yang terkoneksi langsung dengan jaringan jalan utama. Yang ketiga terdapat titik transportasi pelabuhan yang terletak di Panjang yang menjadi simbol distribusi logistik yang penting, terutama terkoneksi langsung ke jalan arteri. Selanjutnya di sini kami melakukan uh, analisis data spasial mengenai lokasi fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di bawah, di sini terdapat tiga simbol, yaitu simbol rumah sakit, simbol pasar, dan juga pendidikan. Di sini kami juga di sini kami juga sudah melakukan analisis lebih lanjut mengenai tiga fasilitas umum itu, yang dimana pertama terdapat fasilitas umum rumah sakit yang terdistribusi cukup merata di kota, tetapi lebih terkonsentrasi di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, dan Wehalim, serta jalur utamanya yang dilewati oleh jalan arteri dan kolektor. Kemudian untuk rumah sakit ini, sedikit rumah sakit yang berada di kecamatan pinggiran, seperti Kecamatan Panjang, Sukarame, dan Kedamaian. Penempatan rumah sakit juga jauh berfokus pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan aksesibilitas jalan utama. Kemudian di sini kami juga melakukan analisis mengenai pasar, yang dimana pasar memiliki sebaran cukup luas dan terpusat di wilayah tengah kota dan selatan kota. Kemudian pasar juga banyak berada di sekitar Kecamatan Kedaton, Tanjung Karang Barat, dan Teluk Betung Selatan, serta di dekat simpul transportasi utama seperti jalan kolektor dan arteri. Kemudian wilayah barat laut seperti Kemiling dan Panjang memiliki lebih sedikit pasar.
yang dimana lokasi pasar strategis mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat perkotaan dan relatif mudah dijangkau dari berbagai kecamatan. Selanjutnya di sini kami melakukan analisis lokasi fasilitas umum mengenai pendidikan, yang dimana fasilitas pendidikan tersebar sangat luas, hampir di seluruh kecamatan, terutama di Raja Basa, Kedaton, Tanjung Karang Barat, dan Sukarame. Kemudian untuk fasilitas umum pendidikan, terdapat konsentrasi tinggi di sekitar kawasan kampus dan pemukiman yang padat. Kemudian sebaran fasilitas pendidikan sangat mendukung akses pendidikan dasar dari dasar hingga tinggi di seluruh kawasan kota. Dari fasilitas umum yang kami analisis, terdapat pola persebarannya, yang dimana fasilitas umum ini mengikuti pola permukiman dan jaringan jalan. Kemudian fasilitas lebih padat di wilayah tengah dan selatan menunjukkan tingginya kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi di area tersebut. Kemudian yang terakhir, terdapat konektivitas jalan utama yaitu jalan arteri dan kolektor yang berperan besar dalam menentukan lokasi fasilitas umum. Kemudian selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya terdapat kondisi lingkungan wilayah Kota Bandar Lampung. Jadi, Kota Bandar Lampung menghadapi tantangan lingkungan seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, sekitar 86% tidak terkelola dengan baik. Lalu, ruang terbuka hijau atau RTH hanya sekitar 9,5%, jauh dari standar yaitu 20%. Banjir sering terjadi akibat drainase buruk dan penumpukan sampah. Awal 2025, banjir besar merendam lebih dari 14.000 rumah. Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH, kota ini berada di angka 58,38, kategorinya sedang. Baik, selanjutnya terdapat analisis spasial daerah rawan banjir, di mana di sini kami sudah menganalisis dan juga melakukan skorsing sehingga mendapatkan 5 tingkat kerawanan banjir mulai dari rendah, sangat tinggi, sedang, dan juga tinggi. Berikut merupakan skorsing yang kami gunakan dengan data-data curah hujan, eh, jenis tanah, dan lain sebagainya, geologi. Nah, berikut hasil analisis spasial yang kami lakukan. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi hingga sangat tinggi banyak ditemukan di wilayah timur dan tenggara Bandar Lampung, terutama sekitar Kecamatan Panjang, Teluk Betung Timur, bagian selatan Sukabumi, dan wilayah sepanjang garis pantai. Lalu daerah dengan tingkat kerawanan rendah hingga sangat rendah cenderung berada di bagian barat dan tengah kota seperti Kedaton, Raja Basa, dan juga Kemiling. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi topografi, kerapatan bangunan, drainase, dan kedekatan dengan garis pantai atau aliran sungai sesuai dengan data yang telah dilakukan skorsing di slide sebelumnya. Baiklah, dari presentasi mengenai data spasial Kota Bandar Lampung dapat ditarik kesimpulan diantaranya kondisi lingkungan Kota Bandar Lampung menghadapi tantangan serius seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, keterbatasan ruang terbuka hijau, pencemaran wilayah pesisir, serta risiko banjir akibat buruknya drainase. Lalu fasilitas umum seperti pendidikan, pasar, dan rumah sakit umumnya terkonsentrasi di wilayah tengah dan selatan kota, terutama di sekitar jalur arteri dan juga kolektor. Lalu jaringan jalan dan transportasi cukup menghubungkan antar kawasan, namun masih didominasi kendaraan pribadi dengan transportasi umum yang belum maksimal. Dan yang terakhir, terdapat korelasi antara kepadatan fasilitas umum dengan tekanan terhadap lingkungan, terutama di wilayah padat penduduk dan pusat ekonomi kota. Lalu rekomendasi yang kami berikan adalah perbaiki sistem pengelolaan sampah, terutama peningkatan daur ulang dan pengelolaan limbah berbasis kawasan. Kemudian, penambahan dan pelindungan ruang terbuka hijau untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas udara. Lalu pemerataan distribusi fasilitas umum, khususnya di wilayah pinggiran seperti Panjang, Sukarame, dan Kedamaian agar pelayanan publik lebih merata.
Lalu pengembangan transportasi umum yang terintegrasi untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan menurunkan emisi. Kemudian revitalisasi drainase dan pengendalian alih fungsi lahan sebagai upaya mengatasi banjir dan menjaga keseimbangan ekologi kota. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui edukasi dan program lingkungan berbasis komunitas. Baiklah, cukup sekian. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Vanessa. Sekian presentasi dari kami mengenai analisis data spasial untuk Kota Bandar Lampung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.